Ini ada 6 pertanyaan. Ustaz jawab dulu apa yang ada di dalam Facebook. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak minta nasihat dan amalan apakah patut saya amalkan bila saya berhadapan dengan pembicaraan yang akan saya hadapi nanti. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang bertanya ini akan menghadapi pembicaraan. Kita pun tak tahu pembicaraan tentang apa. Tentu saja harapannya dia akan menang dalam pembicaraan. Tentu saja harapan orang yang akan berhadapan dengan pembicaraan supaya pihak yang ada otoriti tidak zalimi dia. Dan dia dikuatkan hati dan lancar dalam menjawab semua soalan. Tentu saja ada kaitannya dengan ini semua. Nasihat Ustaz, dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Selain salat wajib, juga salat sunnah, termasuk tahajud dan witir, doa pada Allah pada sepertiga akhir malam. Tawakal pada Allah. Tapi ingat, tawakal pada Allah dengan makna berserah diri pada Allah, mesti ada usaha. Usaha tersebut antara lain doa. Disebabnya bila kita merasa kita akan dianiaya, kita akan dizalimi oleh pihak-pihak tertentu, Nabi ada ajar doa. Allahumma ja'alnaka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma ja'alnaka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau pada leher mereka. Dan kami mohon perlindungan Engkau, Ya Allah, daripada kejahatan-kejahatan mereka. Ketika baca itu, bayangkan pihak tertentu yang kita akan hadapi. InsyaAllah, Allah akan permudahkan. Doa lain lagi kata Nabi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali jika Engkau jadikan ia menjadi mudah. Dan Engkaulah yang menjadikan setiap kesulitan yang jika Engkau berkehendak, kesulitan akan menjadi mudah. Ustaz selalu menjadi amalan ini bila berhadapan dengan pihak-pihak tertentu yang Ustaz bimbang mereka akan menzalimi atau bersikap tidak adil. Kepada puan yang bertanya, khasnya Ustaz tinggalkan, Ustaz punya kontak number, tolong ambil 012 205 6040. Boleh kontak langsung Ustaz, nanti Ustaz kirim doanya. 012 205 6040. Okey, Ustaz teruskan dengan pertanyaan berikut. Abdul Rahman Abdul Qadir. Tolong share Ustaz 7 kitab tersebut. Oh. InsyaAllah Ustaz akan
masukkan dalam Facebook, dalam page Ustaz, akan Ustaz sebut. Sebenarnya boleh kita ingat balik kitab Al-Asma'ul Husna bila membahas subjek Al-Asma'ul Husna. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan pakai buku ini. Jilid 2. Buku juga nanti bila habis buku 3. Tak apa, beli satu-satu. Al-Asma'ul Husna, Akidah, Tafsir Juz 1. Tafsir Juz 1. Oh, ini yang 7. Yang 1. Tafsir Juz 30. Kemudian kita ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, kitab merah yang Ustaz pernah tunjukkan beberapa minggu yang lalu. Oh, tak ada di sini. Dan yang terakhir, jawapan tepat terhadap pertanyaan kubur. Itu ada bukunya. Buku hitam. Allahu a'lam. Terima kasih. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Bolehkah kita berdoa kepada Allah memohon rahmat dan keampunan dengan berkat membaca Al-Quran? Allahu Akbar. Bagus pertanyaannya. Ustaz, bolehkah kita memohon rahmat dan keampunan daripada Allah dengan berkat Al-Quran? Ini nanti kita akan belajar pada buku 2. Beberapa minggu lagi kita akan sampai ke bab tersebut, yaitu tawassul. Tawassul maknanya kita buat sesuatu yang Allah sukai sebelum kita berdoa, agar doa kita lekas Allah kabulkan. Itu namanya tawassul. Tawassul ada 2 jenis, ada tawassul yang boleh, ada tawassul yang tidak boleh. Nah, kita sebut yang boleh saja dulu. Tawassul dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah sangat suka. Kita sanjung Allah dulu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Jabbar. Sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita panggil nama Allah. Yang kedua, kita bertawassul kepada Allah sebelum berdoa dengan amal saleh kita. Itu sebabnya satu orang tadi pagi minta supaya Ustaz doakan ibu bapaknya sedang sakit. Dan pada masa yang sama juga dia telah bantu sedekah kepada hufaz, murid-murid yang belajar dan menghafal Quran di Batam. Kemudian beliau minta tolong doakan Ustaz, ibu bapa saya. Mereka sekarang berada di IGN. Ustaz kata, insya-Allah Ustaz akan doakan mereka. Mudah-mudahan sumbangan puan untuk hufaz itu, dia salah satu cara untuk mempercepat kesembuhan penyakit ayah dan ibu. Sebab Nabi kata, sedekah dia dapat mempercepat sembuhnya penyakit. Itu sebabnya orang yang sakit, suka-sukalah bersedekah. InsyaAllah Allah akan bantu. Ini namanya tawassul dengan amal saleh. Oleh sebab itu, sebelum kita berdoa, kita baca umpamanya surat Al-Kahfi.
kita baca surat Al-Waqiah, kita baca surat Al-Mulk, kita baca surat As-Sajdah, kita baca surat Yasin, dah selesai bacaan surah-surah itu semampu yang kita boleh. Ya Allah, dengan berkat surat Al-Kahfi yang saya baca tadi, dengan berkat surat Yasin yang saya baca tadi, ampunkanlah dosa saya ya Allah, cucurilah rahmat-Mu kepada saya dan ibu bapa saya ya Allah. Boleh. Ini namanya jenis tawasul dengan amal saleh yang kita selalu gunakan dengan berkat membaca Al-Quran. Itu namanya tawasul. Dan tawasul yang ketiga yang dibolehkan, macam yang diminta kepada Ustaz tadi. Boleh minta kepada seseorang yang masih hidup, doa untuk kita atau untuk ibu bapa kita. Ini namanya tawasul kepada seseorang yang masih hidup. Yang tak boleh ini, tawasul kepada orang yang sudah mati. Dengan menyebut berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Sanusi, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh, semuanya itu wali-wali Allah yang telah meninggal dunia. No, yang itu tak boleh. Begitu menurut ulama akidah. Okey. Jadi jawabannya boleh. Dengan berkat membaca Al-Quran, saya mohon ya Allah kiranya Engkau murahkanlah rezeki saya dan boleh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ingin bertanya tentang khusyuk dalam salat. Apa maksud sebenarnya khusyuk? Terima kasih Pak Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim makna khusyuk yang sebenarnya. Lihat ayat 45 dan 46 dari surat Al-Baqarah. Setelah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Masya Allah, Ustaz terpaksa singkatkan jawabannya. Minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa maknanya? Salat itu sembahyang bahasa kita, salat itu sangat-sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Maknanya bagi orang yang khusyuk, salat itu tidak berat, ringan bagi mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala explain siapa itu khashiin, orang-orang yang khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu yang bagi mereka salat itu tidak berat, yaitu orang yang benar-benar yakin bahwa mereka akan menemui Allah dan kepada Allah mereka akan balik. Itu yang dipanggil dengan ayat Quran, tafsir ayat Quran. Khashi'in ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Orang yang khusyuk adalah orang yang sungguh yakin bahwa dia akan menemui Allah dan kepada Allah dia akan balik. Bila kita kaitkan dengan hadis Nabi, apa kata Nabi? Mula-mula yang Allah akan tanya pada awak nanti di akhirat adalah tentang salat awak. Bila salat sempurna, yang lain-lain akan sempurna. Itu dia. Khusyuk maknanya, jangankan meninggalkan salat, melambatkan salat pun dia tak mau. Itu orang yang khusyuk. Karena dia tahu, kematian boleh datang anytime. Apa dia nak jawab nanti pada Allah bila dia mati yang dia belum salat? Adapun tentang detailnya, ada 33 syarat untuk mendapat khusyuk. Itu ciri-ciri. Jadi kita tak dapat jawab sekarang ini, tapi itu makna khusyuk yang sebenar. Ingat, khusyuk ada dua jenis. Khusyukul qalbi, khusyuk hati. Yang kedua, khusyukul jawarih, khusyuk anggota. Tak boleh banyak gerak. Hati senantiasa ingat dan faham
walaupun pada garis besarnya apa yang kita baca. Okey. Yang kelima. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ingin bertanya tentang nama. Bolehkah nama Fakrullah digunakan? Insya-Allah tidak jadi masalah. Fakhar maknanya kebanggaan. Tapi bila kita sambung dengan Fakhrullah, kebanggaan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah karena ketaatan kita. Fakhrullah. Itu sebabnya ada namanya Fakhrul Razi. Sebenarnya sebaiknya tulisannya F-A-K-H. R-U-L-L-A-H. Fakhrullah. Fa-kha. Jangan K saja. Jadi fa-kaf. Fakrullah itu lain. Maknanya sebaiknya, tapi Ustaz faham kalau mau lebih sempurna, F-A-K-H. R-U-L-L-A-H. Fakhrullah. Kebanggaan Allah. Wallahu a'lam. Safar otai safar. Ustaz, apa bezanya perkataan burrun, birrun, barrun? Perkataan bar. Safar otai safar barangkali tidak ikut penjelasan Ustaz ketika menyebut nama Allah Al-Bar. Allah Maha Baik, Al-Bar. Ketiga-tiga istilah tersebut punya kaitan yang sangat erat. Bir kebaikan. Al-Bar pula itu daratan. Al-Bur itu adalah gandum. Itu sebabnya bila tiga perkataan tersebut, bar, bir, bur, bar daratan. Betul tak? Bila kita berada di daratan, jiwa kita lebih tenang berbanding berada di lautan atau di udara. Bar. Daratan. Bir maknanya kebaikan. Birrul walidain. Berbuat baik kepada ibu bapa. Bir. Kebaikan. Betul tak? Bila kita buat baik, jiwa kita tenang. Bur pula adalah gandum atau bahan makanan pokok. Asalnya bur itu gandum. Makanan utama orang Arab zaman itu bur. Kalau kita roz, nasi, sama. Betul tak? Bila gandum itu banyak simpanan, jiwa jadi tenang. Yang tak tenang ni bila tidak ada simpanan. Jadi tidak menggambarkan Allah punya nama Bar itu baiknya Allah dari segala sudut. Dan bila kita faham akan kebaikan Allah, jiwa kita akan tenang. Tolong baca balik buku Ustaz. Al-Asma'ul Husna. Baca balik. Semua kita tahu buku Al-Asma'ul Husna ini ada tentang nama Allah Al-Bar. Baik. Yang terakhir, Ustaz, seandainya orang membunuh diri, adakah akan kekal di neraka? Tidak. Kita mesti ingat dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan di dalam WhatsApp yang Ustaz sebut tadi. Okey, kita langsung saja sampai ke pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, berdasarkan
ayat 82 surat Al-An'am yang bunyinya, orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampur baurkan iman mereka dengan syirik. Maaf, dengan kezaliman. Merekalah orang yang akan aman dan merekalah orang yang dapat petunjuk. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulm, dan mereka tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, merekalah orang yang akan mendapat keamanan. Wahum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah. Pertanyaan yang ketujuh tadi Ustaz ingin kaitkan dengan ayat ini. Ketika ayat itu turun, Ustaz ulang sekali lagi terjemahannya. Tak apa. Sekarang sudah jam 12. Sepatutnya kita berhenti. Kasih Ustaz masa 5 minit. 5 minit ekstra. Ketika ayat itu turun, Ustaz bacakan dulu terjemahannya. Ayat 82 Al-An'am. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman, bizulmin. Merekalah orang yang akan aman dari siksaan Allah. Merekalah orang yang mendapat petunjuk. Betul tak? Semua kita menginginkan aman dari siksaan Allah. Betul tak? Semua kita ingin mendapat petunjuk. Syaratnya dalam ayat itu ada 2. Pertama, ada iman. Yang kedua, iman itu tidak boleh dicampuri dengan kezaliman. Lalu pertanyaannya, Ustaz tadi belum habis baca. Adakah yang dimaksudkan dengan tidak mencampur iman itu dengan kezaliman mutlak dan dosa-dosa lain? Menurut Syekh Islam, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dalam konteks dosa-dosa lain itu ialah termasuk juga bid'ah. Betulkah Ustaz? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Coba dengar pandangan Ustaz yang berdasarkan hadis Nabi. Ustaz baca sekali lagi supaya mantap. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alhamdulillah kita dah beriman, yang tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman, merekalah orang yang akan aman dari siksaan Allah dan merekalah orang yang mendapat petunjuk. Pertama, orang yang beriman, tapi apa syaratnya? Iman mereka tidak boleh dicampur dengan kezaliman. Ketika ayat ini turun, para sahabat gelisah. Termasuk sahabat-sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gelisah. Ya Rasulullah, kalau ingin mendapat keamanan dari siksaan Allah di akhirat, azab Allah, ingin aman dan ingin dapat petunjuk, kami tak boleh campurkah iman kami dengan kezaliman? Bukankah semua dosa itu adalah zalim? Mereka merujuk kepada doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika mereka melanggar larangan Allah dalam syurga, lalu Allah cabut pakaian syurga mereka, lalu mereka menutup aurat mereka dengan daun-daun dalam syurga. Begitu di dalam Al-Quran, mereka lalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa makna doa tersebut? Ya Allah, kami telah zalimi diri kami. Kami telah menganiaya diri kami.
Sekiranya engkau tidak ampuni dan kasihani, sudah tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Padahal dosanya Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah larangan. Itu dosa juga. Para sahabat memahami. Lainlah dengan Tuhan, ya Rasulullah, Tuhan maksum, Tuhan bebas dari segala dosa. Kami mesti ada dosa. Apalagi Tuhan pernah menyebut, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam pernah buat salah. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang tobat. Kami bukan maksum, kata para sahabat. Lainlah dengan Tuhan. Jadi kalau iman kami ini, barulah akan selamat dari siksaan Allah dan barulah dapat hidayah bila kami tidak ada buat zalim. Semua kami ada buat zalim, ya Rasulullah. Tak besar kecil, tak banyak sedikit. Coba dengar penjelasan Rasul. Ini yang Ustaz maksudkan, ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Apa dia tafsiran Nabi? Wahai para sahabat, yang Allah maksudkan bukan itu, bukan zalim sembarang zalim. Iman tak boleh campur zalim di sini ditafsirkan oleh ayat 13 dari surat Al-Hujurat. Apa kata Allah? Maaf, ayat 13 dari surat Luqman. Minta maaf. Surat Luqman, iaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Apa nasihat Luqman pada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan buat syirik nak. Sebab syirik itu adalah zalim yang paling besar. Jadi yang Allah maksudkan di sini, orang-orang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maksud zalim di sini adalah syirik. Ingat, tafsir yang paling tinggi setelah tafsir Quran dengan Quran adalah tafsir manusia yang paling tahu tentang Quran. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tafsir Quran dengan hadis Nabi. Malah Nabi sendiri tafsirkan Quran dengan Quran. Jadi, terjemahan panjangnya ayat tadi, sesungguhnya orang-orang beriman yang tidak campurkan iman mereka dengan syirik, zalim di situ dengan makna syirik, mereka lah yang akan aman dari siksaan Allah. Itu sebab itu kembali kepada pertanyaan. Termasuk tak, Ustaz, orang yang membunuh diri, orang yang minum arak, orang yang berzina, orang yang berjudi? Tidak. Itu semua bukan syirik. Syirik lain. Syirik maknanya menduakan Allah, menyekutukan Allah. Bunuh diri, berzina, minum arak, berjudi, itu bukan syirik. Itu sebabnya Allah explain pada ayat yang ke-48 dari surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Syirik saja yang Allah tidak akan ampun bila dia mati dalam syirik. Tapi bila dia pernah buat syirik lalu minta maaf, minta ampun pada Allah, Allah tetap akan ampun berdasarkan ayat 53 dari surat Az-Zumar. Katakan, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang banyak melakukan maksiat, jangan fras, jangan putus asa akan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah bersedia memaafkan semua dosa. Kata ulama tafsir, semua dosa termasuk syirik.
Tapi yang jelas, ketika itu dia masih hidup dan masih sehat. Inilah yang Ustaz ingin ajak 2021, kena mantapkan akidah. Jangan ada syirik sedikit pun. Oleh sebab itu, bila dikaitkan dengan pertanyaan, apakah juga akan kekal orang yang membunuh diri dalam neraka, Pak Ustaz? Tak. Karena membunuh diri ini, walau dia dosa besar, macam arak berzina, minum arak berjudi, tapi dia bukan syirik. Dan Allah sebut pada ayat 48 An-Nisa, Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan ampun dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bila imannya itu mantap tanpa bercampur syirik, walaupun dulu di dunia dia pernah berzina, minum arak, berjudi, dia masih ada harapan lagi untuk masuk syurga, karena dia tidak buat syirik. Bila syirik, no way. Sebab satu di antara menyebab amal kita ditolak adalah gara-gara syirik. Ustaz kira ini yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Agak panjang, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Bagi yang ingin WhatsApp Ustaz, ambil Ustaz punya number, atau ingin bertanya buku apa yang perlu kami miliki Ustaz menjelang 2021 Januari. Number Ustaz 012 205 6040. Demikianlah, segala yang baik datang daripada Allah, dan kalau ada kekurangan dan kekasaran, itu dari kekurangan Ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.